Materi keempat tentang anggaran laporan laba rugi yang akan disampaikan oleh Saudari Zulfa Fadilah. Yang pertama ada pengertian anggaran laporan laba rugi. Anggaran laporan laba rugi adalah anggaran yang berisi perkiraan laba atau rugi yang akan terjadi selama periode tertentu. Anggaran laporan laba rugi berisi ikhtisar dari anggaran penjualan, anggaran manufaktur, dan anggaran beban. Anggaran laba rugi memproyeksikan laba bersih yang merupakan tujuan dari semua usaha yang dilakukan oleh suatu manajemen. Anggaran laba rugi juga dapat diartikan jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ialah tujuan anggaran laporan laba rugi. Tujuan anggaran laporan laba rugi yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran, sehingga dapat mengantisipasi dan memperbaiki operasional perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu komponen penyusun anggaran laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat 4 komponen penyusun anggaran laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan dari penjualan, diperoleh dari anggaran penjualan. Yang kedua ada harga pokok penjualan, diperoleh dari anggaran harga pokok penjualan. Yang ketiga ada biaya operasi, dan yang keempat yaitu ada biaya atau pendapat lain-lain. Selanjutnya yaitu format dasar anggaran laporan laba rugi. Adapun format dasar dari anggaran laporan laba rugi seperti pada gambar yaitu terdiri dari yang pertama ada penjualan. Kemudian ada harga pokok penjualan, yang mana unsur harga pokok penjualan itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead. Kemudian ada biaya produksi dan persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi pun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persediaan total barang jadi, ada persediaan akhir barang jadi, dan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dari akumulasi ketiga persediaan ini akan menghasilkan laba kotor. Kemudian dari laba kotor terciptalah biaya komersial atau operasional, sehingga menghasilkan laba usaha sebelum pajak. Jika pada laporan ada pajak, maka dikurangi pajak dan akan menghasilkan laba keseluruhan. Nah, di sini ada contoh anggaran laporan laba rugi. Dalam kasus PT Rakindo adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang beralokasi di Malang, Jawa Timur. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Dari anggaran operasional yang telah disusun, dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut. Perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jual sebesar Rp300.000 per unit. Sehingga nilai penjualan dianggarkan sebesar Rp1.590.000.000. Biaya bahan baku dianggarkan sebesar Rp776.500.000. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar Rp152 juta. Dan biaya overhead dianggarkan sebesar Rp148 juta. Sedangkan untuk biaya operasional dianggarkan sebesar Rp198 juta. Untuk biaya pemasaran Rp90.500.000. Untuk biaya administrasi dan umum. Pada akhir 2010 diperkirakan 71 nilai persediaan yang ada sebesar Rp125 juta, dan pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar Rp73.500.000. Ini terlihat ada tabel penyelesaian dari contoh di atas.
Dari penyusunan anggaran laba di atas, terlihat bahwa biaya produksi yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.076.500.000 yang merupakan gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dianggarkan. Biaya produksi tersebut ditambah dengan taksiran nilai persediaan barang jadi awal tahun dan dikurangi dengan taksiran nilai persediaan pada akhir tahun, dan akan menghasilkan HPP sebesar Rp1.025.000.000. Nilai penjualan sebesar Rp1.590.000.000. Dikurangi dengan HPP tersebut akan menghasilkan laba kotor 72 yang dianggarkan sebesar Rp565 juta. Laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp268.500.000 sehingga menghasilkan laba yang dianggarkan sebesar Rp296.500.000. Materi kelima yaitu tentang anggaran biaya produksi yang akan disampaikan oleh Saudari Zulfa Fadilah. Pengertian anggaran biaya produksi. Sebelum mengetahui apa itu anggaran biaya produksi, maka kita harus mengetahui apa itu pengertian biaya dan apa itu pengertian produksi. Pengertian biaya yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang di dalam perusahaan yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya produksi merupakan jumlah biaya yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur anggaran biaya produksi. Nah, di sini ada 3 poin yang merupakan unsur-unsur anggaran biaya produksi. Yang pertama ada bahan baku langsung atau direct material cost. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Yang ketiga ada overhead pabrik atau factory overhead. Langkah-langkah penyusun anggaran biaya produksi. Adapun langkah-langkah penyusunan anggaran biaya produksi ini terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap penetapan target. Dalam tahap ini, manajemen puncak menetapkan jumlah yang ingin diproduksi sesuai dengan target penjualan dan kapasitas yang dimiliki. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap perakiraan. Dalam tahap ini, lini produksi menafsir total biaya baik bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang dibutuhkan untuk memproduksi target yang telah ditetapkan. Adapun tahap yang ketiga yaitu tahap penyesuaian. Pada tahap ini, manajemen mempelajari, mendiskusikan, mengadakan penyesuaian bila perlu dan menyetujui anggaran biaya produksi yang dihasilkan. Ini ada contoh anggaran biaya produksi, di mana PT Signus telah menetapkan anggaran tenaga kerja disusun berdasarkan tarif jam kerja, seperti pada tabel yang tertera di bawah ini. Nah, ada jenis biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, yang mana jumlahnya jika diakumulasikan akan menghasilkan jumlah senilai Rp4.030.000.000. Dari total biaya yang direncanakan untuk 1 tahun tersebut, dialokasikan 15% untuk bulan Oktober dan Desember, 10% bulan Januari, Februari, September, dan November, 5% untuk bulan sisanya. Maka anggaran biaya produksi per bulannya adalah untuk bulan Januari sebanyak 10% dari Rp3.160.000.000. Dialokasikan dari bahan baku total yaitu sebesar Rp316 juta. Sedangkan untuk bulan-bulan lainnya dan jenis biaya lainnya juga dilakukan perhitungan yang sama seperti pada bulan Januari. Jika disajikan dalam tabel akan tampak seperti di bawah ini. Pada bulan Januari,
dialokasikannya sebesar 10%, maka biaya bahan bakunya itu senilai 316 juta rupiah, biaya tenaga kerjanya senilai 36 juta rupiah, dan biaya overheadnya yaitu senilai 51 juta rupiah, maka akan menghasilkan total 403 juta rupiah. Pada bulan Februari pun sama seperti bulan Januari, yaitu dialokasikannya sebesar 10%, sehingga akan menghasilkan jumlah yang sama. Kemudian pada bulan Maret, April hingga bulan Agustus, dialokasikannya sebesar 5%, sehingga menghasilkan biaya bahan baku senilai 158 juta rupiah, biaya tenaga kerja yaitu 18 juta rupiah, dan biaya overhead yaitu 25.500.000 rupiah, dengan total senilai 201.500.000 rupiah. Selanjutnya, pada bulan Oktober dan Desember dialokasikannya sebesar 15%, maka akan menghasilkan biaya bahan bakunya sebesar 474 juta rupiah, biaya tenaga kerjanya senilai 54 juta rupiah, dan biaya overheadnya senilai 76.500.000 rupiah, dan menghasilkan total senilai 604.500.000 rupiah. Dari ketiga biaya tersebut, jika ditotalkan akan menghasilkan biaya bahan baku senilai 3.160 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung senilai 360 juta rupiah, dan biaya overhead senilai 510 juta rupiah. Dan jika diakumulasikan maka akan terbentuk 4.030 juta rupiah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.